Please. The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang akan mempresentasikan mengenai materi pemaragrafan. Silahkan simak video berikut ini. Pengertian paragraf, ada beberapa batasan tentang paragraf. Dalam KBBI disebutkan bahwa bagian bab dalam suatu karangan atau biasanya mengandung satu ide pokok dan dimulai penulisannya dengan garis baru. Sementara itu, ada yang mengatakan bahwa paragraf merupakan sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit buah pikiran untuk mengandung buah pikiran yang lebih besar, yaitu buah pikiran yang diungkapkan dalam sebuah tulisan. Paragraf juga dikatakan sebagai inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf terkandung satu unit buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat-kalimat penjelas, sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian dalam suatu rangkaian yang membentuk sebuah gagasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa paragraf tidak sekedar bagian bab yang terdiri atas rangkaian kalimat, tetapi merupakan kesatuan pikiran yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat dan sangat berkaitan dalam membentuk sebuah gagasan. Rangkaian kalimat tersebut tersusun secara logis dan sistematis yang merupakan kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan karangan atau buku yang ditandai dengan tulisan menjorok ke dalam. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kegunaan paragraf. Paragraf dibuat tidak sekadar untuk hiasan atau keindahan. Paragraf memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama yaitu sebagai penampung fragmen, ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan ruangan. Yang kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisannya. Yang ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Yang keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Dan yang terakhir, dalam rangka keseluruhan karangan, paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Syarat pembentukan paragraf. Syarat-syarat paragraf itu ada 3, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Syarat yang pertama adalah kesatuan. Apa sih yang dimaksud dengan syarat kesatuan paragraf? Jadi, maksud kesatuan paragraf ini adalah semua kalimat yang membangun paragraf itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Dan kesatuan ini tidak boleh diartikan bahwa paragraf itu hanya memuat satu hal saja. Sebuah paragraf yang memiliki kesatuan bisa saja mengandung beberapa hal atau beberapa rincian. Maksud dengan catatan bahwa semua rincian itu bersama-sama menunjang sebuah maksud atau tema tunggal. Jadi maksud syarat kesatuan itu adalah semua kalimat yang membangun paragraf itu secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Jadi sebuah paragraf
bisa dikatakan memiliki arti kesatuan bila kalimat-kalimat di dalam paragraf itu tidak terlepas dari topiknya dan selalu relevan dengan topiknya. Syarat kedua adalah kepaduan. Apa sih yang dimaksud dengan syarat pembentukan paragraf kepaduan ini? Jadi yang dimaksud kepaduannya adalah kekompakan antara sebuah kalimat dengan kalimat yang lain membentuk paragraf itu. Kepaduan baik terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar, dan mudah dipahami. Arti mudah dipahami ini mudah dipahami oleh pembaca. Kepaduan dalam sebuah paragraf bisa dibangun dengan memperhatikan beberapa hal, yakni diantaranya 1. Kata kunci, 2. Penggunaan kata ganti, dan yang ketiga penggunaan transisi, dan keempat penggunaan paralelisme. Jadi yang dimaksud dengan paralelisme merupakan penuangan gagasan ke dalam kalimat-kalimat yang secara struktural sama. Dan syarat yang ketiga yaitu kelengkapan. Yang dimaksud kelengkapan pada syarat ketiga ini ialah paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang berdiri di atas suatu kelompok topik saja dikatakan paragraf yang belum lengkap. Jadi demikian juga yang dikembangkan itu hanya diperluas dengan pengulangan dikatakan paragraf yang tidak lengkap. Misalnya contoh ini, suku Dayak tidak termasuk suku yang suka bertengkar. Mereka tidak suka berselisih atau bersengketa. Mereka tidak mau melakukan perkelahian. Dan kalimat ini meskipun terdiri atas lebih dari satu kalimat, tetap bukan termasuk paragraf yang lengkap karena kalimat-kalimatnya hanya merupakan pengulangan kalimat yang pertama. Dapat dilihat pada kata ungkapan bertengkar pada kalimat yang pertama hanya diulangi dengan sinonimnya, yaitu kata berselisih, bersengketa, dan berkelahi pada kalimat kedua dan ketiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur paragraf. Unsur-unsur paragraf adalah unsur-unsur yang membangun paragraf agar tersusun secara sistematis dan logis. Adapun unsur-unsur paragraf ada 4. Yang pertama, transisi, kedua, kalimat topik, ketiga, kalimat pengembang, dan keempat, kalimat penegas. Berikut ini penjelasannya. Pertama, transisi. Transisi merupakan penanda hubungan antara paragraf satu dengan paragraf lain yang saling berdekatan. Transisi berfungsi untuk penunjang kebutuhan dan kepaduan paragraf. Transisi terbagi menjadi 2 macam, transisi berupa kalimat dan transisi berupa kata. Transisi berupa kalimat berfungsi sebagai transisi dan sebagai pengantar topik. Sedangkan penanda kelompok kata atau kata dapat dikelompokkan menjadi penanda hubungan lanjutan, penanda hubungan urutan waktu, penanda klimaks, penanda perbandingan, penanda kontras, penanda urutan jarak, penanda ilustrasi, penanda sebab akibat, penanda pengandaian, dan penanda kesimpulan. 2. Kalimat topik. Kalimat topik ialah kalimat yang di dalamnya mengandung gagasan pokok pembicaraan. Ciri kalimat topik bersifat umum. Letaknya bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, dan yang jarang kita temui di tengah paragraf. Kalimat pengembang atau disebut juga kalimat pendukung adalah kalimat yang memperjelas pemaparan gagasan pokok yang terdapat dalam suatu paragraf tersebut. Fungsi dari kalimat pengembang adalah sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Berikut adalah ciri-ciri kalimat pengembang. 1. Berupa pendukung suatu kalimat yang menyajikan deskripsi, seperti alasan, perbandingan, dan kalimat yang dibahas.
Kedua, merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, kalimat penjelas yang memerlukan kata-kata hubung seperti contohnya, bahkan, misalnya, dan lain-lain. Contoh dari kalimat pengembang adalah apabila kalimat utama berisi sebagai berikut. Korupsi telah merajalela di instansi pendidikan, maka kalimat pengembangnya adalah 4 orang pegawai dinas kependidikan terciduk karena telah menyalahgunakan uang kesejahteraan untuk para guru. Yang keempat adalah kalimat penegas. Kalimat penegas adalah elemen paragraf keempat dan terakhir. Kalimat penegas dalam suatu paragraf tidak bersifat mutlak. Kalimat tersebut dapat dijumpai apabila pengarang merasa perlu untuk mempertegas suatu gagasan yang telah disampaikan. Fungsi dari kalimat penegas adalah 1. Sebagai pengulangan sebuah topik. Yang kedua, sebagai daya tarik para pembaca. Contoh dari kalimat penegasan adalah 1. Ibu menyukai tanaman hias, misalnya tanaman anthurium. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi paragraf atau kegunaan paragraf, yaitu 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan karangan. Kedua adalah alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Kelima, dalam rangka keseluruhan karangan paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Berdasarkan fungsinya, paragraf dibedakan atas paragraf pembuka, paragraf penjelas, dan paragraf penutup atau paragraf kesimpulan. 1. Paragraf pembuka terletak di awal tulisan, baik bab maupun subbab. Sebagai pembuka tulisan, paragraf pembuka mempunyai 3 macam fungsi, yaitu pertama, menarik perhatian pembaca terhadap pembaca. Kedua, memberikan harapan kepada pembaca. Ketiga, membentuk penalaran pada diri pembaca untuk membaca tulisan itu seluruhnya. Cara penyusunan dapat dilakukan dengan cara A. Secara langsung mengemukakan isi tanpa basa-basi atau pendahuluan yang lain. Jenis karangan yang menggunakan paragraf pendahuluan pembuka secara langsung antara lain laporan singkat tentang berbagai hal, studi kasus, proposal, laporan penelitian. B. Tidak secara langsung mengemukakan isi, terutama digunakan dalam penulisan karangan-karangan yang tidak formal, misalnya tulisan ilmiah populer, laporan perjalanan jurnalistik, dan buku-buku bacaan umum. Yang kedua, paragraf penjelas. Paragraf penjelas adalah paragraf yang terletak di tengah karangan, artinya paragraf ini terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup atau kesimpulan. Paragraf penjelas berfungsi untuk membawa berbagai uraian, ide-ide pokok yang disampaikan pengarang kepada pembaca, serta berfungsi untuk mempertahankan perhatian pembaca. Oleh karena itu, pengarang harus merencanakan dan juga mengembangkan paragraf penjelas ini dengan baik. Paragraf penjelas adalah paragraf yang panjang. Panjang pendek paragraf penjelas relatif. Sebaiknya, paragraf penjelas terdiri dari beberapa kalimat yang dapat memahamkan pembaca. Jadi tidak hanya sekedar 3 atau 2 kalimat, karena belum cukup untuk memahamkan pembaca. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu paragraf simpulan. Paragraf simpulan terletak pada bagian akhir karangan atau tulisan. Pada karangan yang panjang, paragraf simpulan terletak pada bagian akhir tiap bab. Paragraf simpulan berfungsi untuk memantapkan pemahaman pembaca terhadap isi karangan serta penutup pembahasan karangan. Berdasarkan isi yang dikemukakan, paragraf simpulan berupa 1. Ringkasan temuan-temuan dan rekomendasi, misalnya terdapat pada laporan dan juga studi kasus. Dan yang kedua, pernyataan
konsep-konsep dasar, argumentasi pokok yang menjadi landasan pembahasan karangan. Misalnya terdapat pada eksposisi argumentasi seperti disertasi, makalah, dan juga skripsi. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.